bersaksi. Shalom adik-adik GC semua. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Adik-adik ada yang tahu ini hari apa? Ya benar, ini hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, tema hari ini ialah takut akan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak kita untuk berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang benar, jangan ada yang main ataupun tiduran ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan roh-Mu untuk kami Tuhan, agar kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. keyakinanku untuk bersinar terang
menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Segala cita-cita kita, masa depan kita adalah milik Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau pakai, hidup kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, hati kami, dan Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami untuk mengerti akan pesan Tuhan hari ini. Pimpin kami Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkan firman, kami siap untuk melakukan firman. Biarlah kami boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Juga menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa tuh, bukan bersama Tuhan? Nah, adik-adik, sebelum Kak Yesi membawakan firman Tuhan hari ini, Kak Yesi mau mereview dulu minggu lalu. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan? Yang pertama apa adik-adik? Bagaimana? Percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Nah, hari ini Kak Yesi mau melanjutkan jawaban yang kedua. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan? Nah, adik-adik, poin kedua pada hari ini adalah takut akan Tuhan senantiasa. Sebelumnya kita baca dulu ya adik-adik dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan apa adik-adik hilang. Nah, dari ayat yang barusan kita baca adik-adik, poin pertama yang bisa kita pelajari supaya hidup kita takut akan Tuhan senantiasa adalah yang pertama, apa tadi dikatakan adik-adik? Jangan iri kepada orang berdosa. Nah, jangan iri sama orang berdosa tuh maksudnya gimana ya Kak Yesi? Nah, mungkin adik-adik lihat di sekeliling adik-adik ada orang yang berbuat curang, misalnya korupsi, dia punya banyak harta, dia punya banyak rumah, atau mungkin orang yang berbuat curang, jabatannya tinggi. Wah, adik-adik mungkin berpikir, kok bisa ya Kak Yesi mereka berbuat curang, tapi kok bisa kayak gitu ya? Nah, adik-adik, meskipun mereka mendapatkan apa yang kita lihat, mungkin tidak seperti yang kita dapatkan karena mereka berbuat dosa, tapi mereka pada dasarnya tidak mempunyai masa depan adik-adik. Karena dalam Mazmur 37 ayat 9 dikatakan, karena orang berdosa yang melakukan kejahatan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau ikut-ikut yang iri sama orang berdosa? Angkat tangannya. Oh, pasti nggak ada ya adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik jangan pernah iri. Kak Yesi ambil contoh buat adik-adik. Mungkin teman-teman adik-adik di sekolah mungkin nyontek ya kan, supaya nilainya bagus, sedangkan adik-adik yang mungkin mengerjakan sendiri dengan harus belajar ternyata nilainya lebih tinggi teman adik-adik yang berbuat dosa. Adik-adik jangan iri ya adik-adik. Atau mungkin ada teman adik-adik di sekolah yang masih ada nggak sih adik-adik iuran kelas? Nih, dulu waktu Kak Yesi sekolah ada iuran kelas adik-adik. Biasanya iuran kelas itu setiap hari satu minggu sekali. Nah, misalnya iuran kelas diberikan kepada bendahara Rp1.000. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang minta
minta ke orang tuanya lebih dari itu, katakanlah 10.000, supaya yang 9.000 bisa dia buat jajan. Nah, adik-adik jangan iri dan jangan tertarik sedikit pun untuk mengikuti atau menyontoh teman-teman kita yang di sekeliling kita yang berbuat dosa ya adik-adik. Nah, yang kedua dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan takut akan Tuhan senantiasa adik-adik. Kak Yesi, takut akan Tuhan senantiasa tuh kayak gimana sih Kak Yesi? Aku belum paham. Nah, takut akan Tuhan senantiasa adik-adik artinya setiap yang kita lakukan kita selalu berbuat yang benar karena kita takut akan Tuhan. Contohnya Kak Yesi kasih contoh. Kemarin hari ini adik-adik ada ulangan misalnya matematika. Kemarin adik-adik sudah belajar semaksimal mungkin adik-adik. Pada saat adik-adik ulangan, gurunya adik-adik itu lagi ngantuk. Nah, adik-adik tahu ngantuk kan? Adik-adik bisa nih buka sedikit catatan adik-adik untuk mencontek. Tapi adik-adik tidak melakukan hal itu. Itu namanya adik-adik luar biasa. Karena adik-adik takut akan Tuhan. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi adik-adik gak lakuin itu. Karena adik-adik selalu takut akan Tuhan senantiasa. Kak Yesi kasih contoh lagi. Adik-adik ke kantin nih, beli permen harganya 5.000. Adik-adik kasih ke ibu-ibu yang jualan 10.000. Nah, ibu-ibu harusnya kembalinya berapa? Kalau adik-adik belinya 5.000, ke adik-adik kasih uang 10.000, berarti kembalinya berapa adik-adik? 5.000. Ibunya yang jualan lupa. Adik-adik dikasih kembalian 6.000. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Kalau adik-adik takut senantiasa akan Tuhan, pasti adik-adik berkata jujur, Bu, ini Bu uangnya kelebihan 1.000. Meskipun ibu-ibu itu nggak tahu. Itu contoh simpel dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita selalu takut akan Tuhan senantiasa adik-adik. Nah, mungkin adik-adik tanya sama Kak Yesi, Kak, kalau aku melakukan dua hal yang tadi Kak Yesi sampaikan, aku gak iri kepada orang berdosa, aku juga hidup takut akan Tuhan senantiasa. Akibatnya apa nih Kak yang aku dapat? Nah, yang pertama adik-adik, masa depan sungguh ada. Karena adik-adik berbuat benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, harapan kita tidak hilang. Kenapa? Karena harapan kita letakkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah di sini adik-adik pingin tahun 2024 ini menjadi tahun masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan adik-adik. Nah, oleh sebab itu Kak Yesi ajak adik-adik semua mulai hari ini kita harus hidup takut akan Tuhan senantiasa. Kita juga jangan punya rasa iri sedikit pun kepada orang yang berdosa. Meskipun orang yang berdosa itu mendapatkan secara kasat mata, secara nyatanya mendapatkan upah yang lebih atau mendapatkan hasil yang lebih daripada kita, tapi kita jangan pernah punya rasa iri. Nah, adik-adik, Kak Yesi percaya ketika kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan akan membuat masa depan kita menjadi masa depan yang sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Yuk adik-adik, kita akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Kak Yesi mau berdoa secara khusus untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini, buat hari ini di mana Tuhan Engkau berbicara sendiri kalau kami mau memiliki masa depan. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus hidup takut akan Tuhan senantiasa.
yang juga kami Tuhan gak mau Tuhan iri sedikit pun sama orang-orang yang berdosa di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan memiliki rasa takut akan Engkau Tuhan, maka masa depan kami sungguh ada, dan harapan yang kami letakkan kepadamu Tuhan tidak akan hilang dan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami terus Tuhan, supaya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.